Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang materi kita yang sempat tertunda karena beberapa hal. Sebelumnya saya mohon maaf karena waktu yang sangat limited ya, karena kemarin banyak kegiatan-kegiatan di luar jam perkuliahan yang harus dipenuhi juga sehingga pertemuan kita untuk perkuliahan komunikasi keperawatan 2 khusus materi saya ada beberapa hal yang harus di pending dan alhamdulillah hari ini saya mempunyai waktu untuk sedikit berbagi materi tentang bagaimana melakukan komunikasi pada klien dengan penyakit kronis. Baik, kita ke introduction dulu ya, mengingat kembali tentang apa itu penyakit kronis. Eh, Chronic disease atau penyakit kronis ini merupakan suatu penyakit ya dengan durasi lama dan progres kemajuan yang cukup lambat. Dan penyakit kronis ini kalau dari WHO ya termasuk dalam golongan penyakit yang tidak menular atau non-communicable disease. Dan penyakit kronis ini menurut Risley no, tahun 1987 mengatakan bahwa penyakit kronis mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama dia mempunyai sifat progresif, yang kedua dia mempunyai sifat menetap, dan yang ketiga dia ada masa di mana dia pernah kambuh gitu ya atau akan terjadi kekambuhan. Nah, dari dampak penyakit kronis terhadap klien ini mempunyai efek yang luar biasa ya terhadap pasiennya. Ya, bisa berdampak secara psikologis bahkan juga berdampak secara somatik. Dampak penyakit kronis ya terhadap penyakit ini salah satunya dampak secara psikologis dan dampak secara somatik. Kita tahu bahwa kalau seseorang yang mempunyai penyakit dalam jangka waktu yang lama, hal itu akan mempengaruhi banyak hal ya. Antara lain satu, secara psikisnya pasti akan terganggu, akan banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang menanti di depan dia. Misalnya, mungkin nggak ya akan terjadi penyakit komplikasi dari penyakit kronis yang sudah dia dapatkan. Kemudian bisa juga dia merasa, oh aduh, kalau saya makan ini lagi, saya kambuh lagi nggak ya gitu. Aduh, kalau saya makan ini sedikit nanti akan menyebabkan kambuhnya penyakit saya atau tidak ya gitu. Sehingga seseorang itu akan menjadi lebih cemas, akan lebih berhati-hati kalau mau melakukan sesuatu, baik itu misalnya mengkonsumsi sesuatu atau berbuat sesuatu, dia akan berpikir berulang dan itu akan menyebabkan kecemasan secara psikologis. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit kronik? Ya, tentu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit kronik ya. Yang pertama, bagaimana persepsi klien terhadap situasi yang dia alami sekarang, ya tentang berat dan ringannya penyakit, gitu ya. Itu sangat mempengaruhi penyakit kronik yang dia alami. Kemudian, apakah ada support sosial? Support sosial itu bisa dari pasangannya, bisa dari keluarga terdekatnya yang satu rumah dengan dia. Kemudian bisa juga dari lingkungan tempat tinggal dia, ya tetangganya. Kemudian apa namanya keluarga besarnya, apakah dia tetap dianggap sebagai seseorang yang bermakna atau berdaya begitu, atau justru sama masyarakat dianggap sudah tidak berdaya. Misalnya yang awalnya dia ditunjuk menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan begitu, tetapi karena ada eh, info ya, ada informasi dari keluarganya bahwa si bapak atau si ibu ini mempunyai penyakit kronis sehingga banyak hal yang harus dikendalikan atau harus dihindari untuk mencegah kekambuhan penyakitnya, sehingga oleh
pengurus organisasi kemasyarakatan, kemudian dia pelan-pelan dihilangkan kewenangannya. Nah, itu juga akan berdampak secara psikologis ya pada si pasien gitu. Merasa tidak mampu, tidak dianggap, tidak berdaya atau justru tidak diberdayakan oleh masyarakatnya. Gitu ya. Itu yang harus kita hindari. Kemudian juga lingkungan kerja itu juga sangat mempengaruhi. Misalnya ada seseorang yang bekerja di suatu perusahaan, di suatu kantor begitu ya. Karena dia mempunyai penyakit sehingga penyakit yang cukup kronis ya, sehingga dengan karyawan-karyawan yang lain dia dianggap mungkin tidak berdaya gitu ya, nggak usah pakai itu, dia sudah penyakitan, dia sudah tua, ngapain pakai ibu itu atau bapak itu, nanti kamu penyakitnya gitu ya, sehingga dia tidak dilibatkan terlalu jauh dalam setiap kegiatan. Kemudian temperamental dan kepribadian dari si pasien ya. Tentu macam-macam ya temperamen seseorang. Salah satunya ya kalau karakter yang dia bawa sejak muda atau sejak kecil, kalau dia yang awalnya bisa bahagia, bisa hahaha gitu ya, bisa selalu ceria, tetapi karena dia diberikan informasi dari dokternya atau dari petugas medisnya bahwa dia mempunyai penyakit kronik, dia bisa saja kemudian menjadi orang yang temperamental. Dan itu bisa mengganggu juga dengan kepribadiannya. Ya, itu juga kita harus waspada terhadap pasien-pasien yang mempunyai kecenderungan seperti itu. Gitu. Tapi juga ada juga yang sebaliknya, Dek, yang awalnya dulu temperamental, suka emosian gitu ya, tetapi karena dihadirkan penyakit kronis ini oleh Tuhan, justru itu membuat dia menjadi lebih menerima, lebih sabar gitu ya, lebih menjaga kondisi emosionalnya gitu. Itu juga bisa merubah temperamen dan kepribadian seseorang. Kemudian yang selanjutnya sikap dan tindakan lingkungan. Nah, ini yang ada hubungannya juga tadi dengan tersedianya support sosial ya. Apakah sikap dan tindakan lingkungannya itu mendukung atau tidak terhadap kesehatan dia, terhadap penyakitnya dia gitu ya. Misalnya orang yang punya eh, penyakit diabetes mellitus gitu. Apakah lingkungannya juga sangat mendukung untuk terjadi komplikasi berikutnya atau tidak? Nah, itu kita perlu tahu misalnya, oh jalan-jalan yang di daerah rumahnya seperti apa? Apakah mempunyai resiko terjadi jatuh ataukah mempunyai resiko terjadi luka? Nah, kalau iya berarti lingkungannya tidak mendukung terhadap kesembuhan dari penyakit kronik tersebut. Kalau misalnya ada salah satu keluarga kita yang kita tahu bahwa oh si ibu ini atau mbah ini mempunyai penyakit hipertensi atau diabetes mellitus gitu, ya kita seharusnya mempunyai sikap yang mendukung terhadap kesehatannya. Misalnya lingkungan sekitar kita ya harus dibuat yang misalnya lantainya harus yang rata untuk mencegah terjadi terpeleset atau jatuh atau terkena luka, misalnya nggak rata itu bisa menyebabkan kaki si pasien yang kena DM akan mempunyai resiko terjadi luka dan kalau sudah luka maka bisa berakibat fatal terhadap si pasien. Atau juga misalnya orang dengan hipertensi gitu ya, orang yang mempunyai tekanan darah tinggi itu biasanya apa deh? Sering marah-marah gitu ya, emosional, kemudian temperamental. Nah, kita sebagai salah satu anggota keluarga atau sebagai seorang perawat, kita harus pandai menyikapinya ya, dengan cara apa? Harus lebih bisa bersabar. Jadi kalau misalnya pasiennya emosi, kita jangan ikut-ikutan emosi ya, tetapi ditahan, ditenangkan, dan kita sendiri yang harus menenangkan diri dulu tentunya ya. Kemudian baru bisa menenangkan sikap si pasiennya. Kemudian selanjutnya adanya ketersediaan fasilitas kesehatan. Ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi penyakit kronis pasien. Karena kita tahu penyakit kronis itu merupakan penyakit jangka panjang ya, dan dia bisa kambuh sewaktu-waktu ketika ada faktor pencetusnya. Dan itulah yang harus kita hindari.
Tetapi kita juga harus tidak boleh teledor gitu ya. Jangan merasa aku sudah sehat, sehat kok gitu. Kemudian kita abai atau lalai bahwa kita perlu melakukan cek rutin terhadap kesehatan kita di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu bisa apa saja ya, Bos? Bisa poliklinik, bisa puskesmas yang merupakan vaskes pertama kita, ataupun di dokter-dokter umum seperti yang ada di rumah sakit. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana respon klien terhadap penyakit yang dideritanya. Ya, harapannya klien ini mempunyai respon yang positif ya terhadap penyakitnya gitu. Sehingga tidak ngelokro sih, malah justru membuat klien yang mempunyai penyakit tersebut menjadi apa malas untuk berobat, kemudian pasrah gitu ya. Pasrahnya bukan pasrah yang tawakal begitu, tetapi pasrah yang tidak berdaya. Nah, ini yang harus kita bangkitkan lagi motivasi kita, kemudian dukungan kita kepada pasien yang secara maksimal sehingga pasien tetap bisa diberdayakan dan mampu melakukan kegiatannya secara mandiri. Nah, kalau sudah sampai ke hal-hal tersebut, kemudian kita tahu tuh pentingnya bagaimana kita bersikap terhadap apa namanya penyakit-penyakit ya terutama penyakit kronis yang sudah ditakdirkan menimpa pada si pasien. Yang pertama yaitu pentingnya pengetahuan. Gitu. Kadang-kadang masyarakat itu atau pasien itu merasa cemas karena apa? Karena dia nggak tahu ya apa sih hipertensi itu gitu. Kadang ada orang yang tiba-tiba ya ketika mudanya sih normal-normal saja tekanan darahnya 120 10 per 80 gitu ya tetapi ketika usianya sudah mendekati 50 kok tiba-tiba tensinya bisa tinggi bahkan sampai 104 180 190 200 bahkan. Nah, kita harus berikan informasi dulu tentang bagaimana proses penyakitnya, kenapa itu bisa terjadi, gitu ya, sehingga pasiennya bisa menerima bahwa oh ternyata saya punya penyakit ini yang penyebabnya adalah ini, gitu sehingga sebisa mungkin pasien itu juga akan menghindari faktor-faktor penyebab dari kambuhnya penyakit tersebut. Itu yang paling penting ya. Jadi masyarakat klien harus tahu dulu tentang apa itu penyakitnya, penyebabnya apa, baru kita melakukan pemberian informasi tentang bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya. Itulah kenapa pengetahuan sangat penting ya di dalam memberikan peningkatan kesehatan kepada pasien dengan penyakit kronik. Kemudian yang kedua, tetap berusaha untuk mempunyai kehidupan yang bermutu. Ya, selain pengetahuan tadi, pasien juga harus mempunyai motivasi yang tinggi untuk bisa tetap melanjutkan kehidupannya secara berkualitas atau yang sering kita sebut dengan quality of life. Ya, jadi kalau kita sudah belajar quality of life, kita akan tahu tuh bagaimana menciptakan seseorang itu yang mempunyai kehidupan yang bermutu, berkualitas gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ngelokro tadi ya, pasrah tapi tidak punya upaya, itu juga tidak benar ya. Pasrah, tawakal terhadap penyakitnya tapi dia tetap berusaha untuk mempunyai kehidupan yang baik. Jadi dia tetap menghasilkan, tetap produktif, tetap bersosialisasi dengan keluarganya, dengan tetangganya, sampai akhir hidupnya nanti. Ya, jadi bagaimana kita menciptakan seseorang individu yang mempunyai penyakit kronis itu tetap mempunyai kualitas kehidupan yang baik. Itu jangan sampai penyakitnya akan menghalangi bagaimana dia berekspresi, bagaimana dia melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi biarkan saja ya, biarkan individu tersebut untuk melakukan apa yang disukai, tetap produktif ya selama kita masih tidak berbahaya untuk kegiatan si pasien. Kemudian selanjutnya, nah yang penting juga ini menangani emosi yang sukar dikendalikan ya karena orang yang mempunyai penyakit itu biasanya
Kalau sekali dua kali dia masih sabar ya, tapi kalau secara berulang-ulang tahun menahun gitu ya, itu akan cukup membuat seseorang itu menjadi tidak sabar atau emosional ya, sehingga tugas kita sebagai seorang perawat ya kita harus bisa menangani atau menghandle apabila klien tiba saatnya dia temperamental gitu. Karena ada rasa jenuh, ada rasa bosan terhadap penyakitnya gitu. Misalnya, oh saya udah minum obat tapi tensi saya kok masih tinggi gitu. Saya sudah mengurangi konsumsi manis-manis, kenapa gula darah saya juga masih tinggi? Ketika itu terjadi selama bertahun-tahun akan menyebabkan seseorang itu menjadi temperamental, kemudian sampai ke frustasi bahkan ya sampai mengamuk pun ada gitu ya karena marah marah terhadap dirinya sendiri kenapa dia tidak bisa hasilnya kenapa masih tidak baik misalnya kalau darahnya masih tinggi, tekanan darahnya masih tinggi dan lain sebagainya. Nah, kita harus pintar-pintar ini memberikan suatu sikap yang positif ya. Kita bawa, kita giring pasiennya untuk tetap berpikir positif terhadap penyakit yang sudah dia alami. Ya, banyak sekali kata-kata atau cara untuk membuat individu tersebut berpikir positif. Misalnya dengan cara hipnoterapi gitu ya atau self therapy, self emotional training. Jadi kita memberikan afirmasi kepada pasien tersebut bahwa kita ya Allah saya ikhlas, saya rela, saya mempunyai penyakit misalnya diabetes mellitus asalkan saya masih bisa tetap berproduktif, saya tetap bisa mempunyai keluarga yang menyayangi saya dan saya tetap bisa bergaul bermasyarakat dengan orang-orang sekitar. Gitu. Jadi kita terapkan supaya pasiennya mempunyai sikap yang positif terhadap penyakit kita sehingga bisa melewati semuanya dengan baik. Kemudian selanjutnya nilai-nilai rohani yang sangat penting untuk dukungan keluarga dan sosial juga sangat berpengaruh terhadap penyakit kronis. Nah, kita juga penting nih misalnya kita mempunyai anggota keluarga yang punya penyakit DM, ya kita harus masak dengan makanan-makanan yang tidak banyak, tidak terlalu manis gitu. Ataupun juga kalau mempunyai hipertensi, kita masaknya jangan yang terlalu asin begitu. Itu namanya support ya, support keluarga untuk terhadap penyakitnya gitu ya. Jangan sampai kita malah memberikan atau masak masakan yang terlalu manis atau terlalu asin gitu ya. Padahal ada anggota keluarga kita yang terkena penyakit DM atau hipertensi atau yang lainnya. Ini sebuah studi ya mengatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidak mempunyai dukungan sosial yang kuat, 50%-nya itu mempunyai kemungkinan meninggal karena sakit dibandingkan mereka yang memiliki dukungan atau support sosial. Ya, jadi betapa pentingnya support sosial itu, support dari keluarga, dari pasangan, gitu ya, dari lingkungan, gitu ya, untuk bisa dia bertahan, gitu ya. Itu secara penelitian ternyata mempunyai persentase yang cukup besar, yaitu 50%. Ya, artinya kalau ada 10 orang, ya, yang mempunyai support sosial yang baik, itu dia hanya 5 orang saja yang mempunyai kemungkinan untuk meninggal. Jadi separuhnya dia mampu bertahan hidup sampai ke titik yang nanti dia sampai ke titik akhirnya. Jadi kalau orang yang tidak mempunyai dukungan sosial, dia akan mempunyai kemungkinan meninggalnya 50%. Ya, jadi kita harus betul-betul paham bahwa dukungan sosial itu sangat membantu pasien untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, ini contoh-contoh dukungan sosial bisa dilihat. Salah satunya adalah bagaimana dia menyimpan riwayat medis mereka. Jadi, kita memang harus tahu ya bagaimana anggota keluarga kita itu pernah sakit apa, kemudian bagaimana riwayatnya dia kena penyakit, bagaimana dia harus kontrol, atau bagaimana dia kalau kambuh, itu kita keluarga itu yang akan mengingatkan deh. Kalau kita mempunyai dukungan sosial, support sosial yang bagus. Jadi kalau misalnya diingatkan nih, kalau udah mau minum manis nih, ayo nanti minum manis
gulanya naik lagi loh gitu. Jadi kalau ada orang keluarga yang mengingatkan, maka dia akan ngerem atau dia ingat, oh ya saya baru sakit gula, saya nggak boleh makan makanan yang terlalu manis gitu, atau makan makanan yang banyak garamnya. Gitu. Yang kedua, bisa memantau gula darah dan tekanan darah gitu ya. Jadi kalau orang yang sudah punya penyakit kronis, dia akan rajin tuh ngecek, misalnya seminggu sekali dicek gula darahnya atau dicek tekanan darahnya gitu ya. Ini juga akan diingatkan oleh keluarga atau orang-orang yang ada di sekitar dia. Kemudian obat-obatan ya, tentu dengan adanya keluarga maka akan sering diingatkan, udah minum obat belum hari ini gitu ya. Udah berapa kali obatnya diminum, sudah habis atau belum, sudah waktunya kontrol atau belum gitu ya. Diingatkan oleh keluarganya. Kemudian juga olahraga, makan makanan yang sehat, itu juga akan diingatkan tuh kalau ada dukungan sosial dari orang-orang sekitar. Coba bayangkan saja misalnya kita nggak punya teman-teman atau keluarga yang suka mengingatkan kita udah makan belum, udah minum obat belum, sudah olahraga atau belum gitu ya. Pasti apa deh kita bisa lupa, kita bisa abai, kita bisa lalai gitu ya. Yang itu akan memperburuk kondisi penyakit kronis tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja sih fase-fase yang dialami pada pasien yang mendapat kabar ya bahwa dia mempunyai atau menderita penyakit kronis. Hal ini akan sering terjadi ya kalau Anda besok praktik di rumah sakit tuh atau di poli biasanya. Ya, habis cek, kemudian ada hasil labnya, kemudian dia harus memberitahu kepada pasiennya bahwa terjadi atau mendapatkan hasil yang tidak normal, berlebihan ataupun kurang gitu ya. Dan itu bagaimana kita sebagai perawat harus menyampaikan. Jangan sampai kita justru akan membuat semakin drop pada pasien tersebut gitu ya. Ataukah juga mungkin kita pernah mengalami ya dokter perawat ini kalau memberi informasi kok seenaknya ya, padahal kita sebagai pasien merasa down sekali, merasa kaget, merasa terpuruk gitu ya dengan pemberitahuan itu. Nah, kita harus tahu ini apa saja fase-fase ketika kita mendapatkan kabar yang tidak mengenakan. Dalam hal ini adalah mendapat kabar tentang penyakit kronisnya. Yang pertama yaitu ada fase denial atau fase mengingkari atau menolak. Biasanya fase-fase ini adalah ada di fase awal. Ya, fase denial adalah reaksi pertama individu ketika mengalami kehilangan. Ya, atau dalam hal ini adalah kehilangan kesehatan ya. Jadi pasien akan mendengar bahwa ibu ternyata dari hasil laboratorium ibu ini mempunyai penyakit apa misalnya jantung atau penyakit diabetes mellitus atau penyakit ya apa hipertensi gitu ya. Reaksi pertama yang biasa disampaikan oleh pasien adalah dia akan mengalami penolakan atau denial. Ya, itu bisa ditunjukkan dengan kata-kata enggak ah gitu. Saya enggak kenapa-kenapa kok saya enggak ngerasa pusing. Badan saya enak-enak saja, badan saya sehat gitu ya. Itu biasa terjadi seperti itu. Tapi berdasarkan hasil laboratorium, entah itu EKG, entah itu cek gula darah, entah itu tekanan darah gitu ya, itu menunjukkan secara objektif bahwa pasien tersebut mengalami hipertensi atau penyakit kronis lainnya. Nah, biasanya reaksi fisik yang sering kita temukan adalah eh, letih ya, nampak capek, nampak lemah, tidak berdaya, pucat, mual, diare, gangguan pernapasan sampai kesesek gitu ya. Detak jantungnya cepat, duduk gitu. Kemudian sampai ke menangis atau juga ada yang menjerit gitu ya, gelisah dan tidak tahu harus berbuat apa. Nah, teknik komunikasi yang harusnya kita gunakan yang pertama yaitu memberikan kesempatan untuk menggunakan coping yang konstruktif atau membangun dalam menghadapi kehilangan dan kematian ataupun menerima
berita yang buruk. Kemudian yang kedua, selalu berada di dekat klien untuk menjaga supaya tidak memastikan tidak terjadi apa-apa pada pasien. Kemudian juga pertahankan kontak mata. Ya, jadi kita perlu itu teknik komunikasi pada saat pasien mengalami fase denial. Fase selanjutnya yaitu fase anger atau marah. Nah, fase ini dimulai dengan timbulnya kesadaran dan kenyataan apakah dia sudah benar-benar mengalami penyakit tersebut. Ya, biasanya dia akan melakukan suatu tindakan yang agresif, ya agak kasar gitu ya. Kemudian menolak pengobatan, menuduh perawatnya atau dokternya itu nggak benar pemeriksaannya, atau bilang bahwa alatnya itu rusak gitu kan. Itu biasa terjadi seperti itu. Dan respon fisik yang terjadi ya biasanya mukanya merah, nadinya cepat, gelisah, susah tidur, dan tangannya mengepal seakan-akan dia mau nonjok-nonjok atau mau banting atau mau mukul-mukul begitu. Kemudian teknik komunikasi yang harus kita gunakan sebagai seorang perawat yaitu apa? Menggunakan teknik respect. Ya, jadi kita dengarkan saja amarah dia, dia pengen mukul-mukul tembok misalnya, udah kita dengarkan aja. Jadi jangan ditolak, jangan di denial, jangan disanggah ya. Tapi cukup kita sebagai perawat berikan ruang untuk pasien mengekspresikan perasaannya. Kemudian hearing atau mendengarkan apa yang dia sampaikan. Mungkin berupa makian, mungkin bicara kasar, sudah dengarkan saja. Ya, kalau sudah melewati masa tersebut, fase anger, fase selanjutnya adalah fase bargaining atau fase tawar-menawar. Nah, biasanya pasien ini sudah agak mereda ya kondisi emosionalnya, maka dia akan merasa apa ya lebih butuh Tuhan, ibaratnya seperti itu. Jadi misalnya dia akan berkata, kalau saja kejadian ini bisa ditunda, maka saya akan selalu berdoa. Gitu. Atau misalnya gitu, ya Allah, kalau kemarin saya nggak banyak makan garam, kan saya nggak kena penyakit ini ya. Gitu. Kalau kemarin saya rajin olahraga, mungkin saya nggak kena penyakit ini ya. Gitu. Dan seterusnya. Pasti ada tahap-tahap yang ketika dia berikan kepada apa ya dirinya sendiri untuk lebih memohon kemurahan Tuhan gitu ya. Jadi ya Allah saya mau gini deh asalkan gini gitu. Saya mau sehat deh asalkan saya mau beribadah deh asalkan saya dikasih kesehatan gitu ya. Saya mau sedekah yang banyak deh asalkan saya nggak diberikan penyakit. Nah, fase-fase seperti inilah kita harus peka sebagai seorang perawat. Kemudian tanyakan kepada pasien, pasien pengen apa. Nah ini kalau pada tahap tawar-menawar begini atau bargaining, kita tanyakan kepada pasien. Ya, setelah pasien marah, kita dengarkan, Bapak, Ibu, Bapak mau apa? Apa yang diinginkan? Misalnya gitu. Oh, saya pengen anak saya ada di samping saya, yang bisa merawat saya, yang bisa mengingatkan saya, misalnya seperti itu. Ya, dengarkan saja, kemudian kalau bisa diupayakan dilaksanakan, dilaksanakan. Oke, selanjutnya fase depresi. Fase depresi ini biasanya fase ketika dia mempunyai sifat yang lebih ke apatis, tidak mau bicara, menarik diri, isolasi diri, begitu ya. Kemudian juga kadang-kadang bersikap sebagai pasien yang sangat baik atau nurut. Ya, tapi juga ada ungkapan-ungkapan keputusasaan gitu ya, perasaan tidak berharga, tidak berdaya gitu ya. Misalnya ya, saya sudah punya penyakit hipertensi, saya udah harus hati-hati kalau mau makan, kalau mau beraktivitas ya. Sehingga saya apa ya, sudah tidak berfungsi lagi untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk lingkungan saya, warga saya gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa teknik komunikasi ini diperlukan ya supaya pasiennya juga merasa apa namanya menenangkan diri sendiri.
Jadi kita sebagai seorang perawat ya sudah biarkan saja pasiennya merasa dengan dirinya sendiri dulu, merasa mendamaikan diri sendiri dulu. Kemudian kita sebagai seorang perawat ya biarkan dia sedih ya biarkan dia sedih dulu. Gitu ya. Jadi jangan kita coba untuk menenangkan. Enggak, dia masih berproses dengan dirinya sendiri. Dia masih ibarat Jawanya itu ngeyem-yem dirinya sendiri. Biarkan saja. Biarkan pasiennya melakukan ekspresi seperti itu. Melakukan ekspresi kesedihannya, kekecewaannya terhadap penyakit yang sudah diterimanya. Nah, kalau sudah terjadi fase depresi, fase selanjutnya adalah fase acceptance atau menerima. Dan fase seperti ini biasanya dia mulai berpikir dengan logikanya. Oke, saya sudah punya penyakit, misalnya diabetes mellitus. Lalu gimana ya caranya biar saya sembuh? Atau caranya bagaimana biar saya nggak kumat lagi, gitu kan? Nah, fase ini disebut juga fase damai atau fase penerimaan dan dia akan mengakhiri proses berdukanya dan merupakan apa ya fase di mana dia akan mempunyai perasaan hilang secara tuntas. Ya sudah, dan saya memang diberikan takdir sama Tuhan mempunyai penyakit diabetes mellitus misalnya. Dan saya akan berusaha supaya saya tetap cepat sembuh dan tidak gampang naik gula darah saya. Kemudian teknik komunikasi perawat yaitu meluangkan waktu untuk klien dan mendiskusikan perasaan keluarga terhadap kematian klien. Ini salah satu contoh bagaimana menyampaikan kabar buruknya ya seperti yang kita ketahui sesuai yang ada di modul, ada tahap-tahap untuk menyampaikan kabar buruk. Yang pertama ya kita harus persiapan dulu data-data dari pasien, apa saja penyakitnya, kemudian membuat perjanjian dengan pasien. Kemudian setelah itu ya kita harus tahu bahwa beberapa tahap terminal ya atau penyakit yang sudah pada masa kehilangan itu akan berefek pada banyak hal. Dia akan kehilangan kesehatannya, dia akan kehilangan kemandiriannya, situasinya, rasa aman nyamannya. Kemudian fungsi fisiknya jelas dia akan mengalami gangguan. Kemudian fungsi mental dan konsep diri juga akan mengalami gangguan. Nah, contohnya kalau dalam melakukan komunikasi, tahap preinteraksi ya seperti biasa kita lakukan persiapan dulu. Kemudian tahap orientasi, pasien melakukan orientasi dengan pasien, menyampaikan tujuannya, kontrak waktu, dan kesiapannya. Kemudian kita jelaskan kepada pasien bagaimana hasil dari tesnya. Dan yang perlu kita jelaskan adalah data-datanya, data dari hasil tes objektifnya. Kemudian kita perlu menjelaskan kepada pasien tentang apa saja yang bisa kita lakukan terhadap penyakit tersebut. Dan kesimpulannya ya, dalam melaksanakan komunikasi pada pasien, ya, pasien kita harus memperhatikan bahwa setiap tahap-tahap itu ada masanya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sebagai seorang perawat untuk menerima pada kondisinya. Ya, harus melalui tahap mulai dari proses denial, kemudian anger, marah, bargaining, kemudian depresi dan seterusnya adalah accepting. Ya. Tujuannya dari kita memperhatikan tahap-tahap proses berduka, yaitu agar perawat dapat membantu meningkatkan status kesehatan klien.
Baik, saya rasa itu materi dari saya tentang komunikasi terapeutik pada klien dengan penyakit kronik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.